Hai Nicole. Oh, Agnes. Halo, apa kabar Nicole? Ih, Oh, wait, sebentar. gimana? Putus-putus, po. Po, dengar nggak suara aku, Nicole? Iya. Wait, sebentar, kok. Sebentar. Nah, halo, halo. Apa kabar Nicole? Baik. Apa kabar, Agnes? Baik juga. Lagi di mana nih, Nicole? Lagi di rumah. Ada Kamu lagi di project mana? apa nih? Aku lagi di cafe, as Oh iya. always. Apa nama kafenya? Literal file. Letra. Kamu udah pernah kesini kan? Yoi. Asik deh. Ayo mampir ke Jogja lagi. Iya, nanti aku mampir lah ke Jogja. Mampir ke Letra lagi. Kabar Ya, kabarin ya kapan kalau misalnya Solo. Siap. Sabar, kita tunggu Mas Aksara Dena sambil bincang-bincang soal Ada Mas Ciko juga Jeffrey nggak? Nicole. Aduh, hari ini Kak Cikonya kayaknya nggak bisa deh. Nggak Lagi bisa ada ya? proyek. Shit. Ya. Lagi sibuk apa Nicole sekarang? Nggak ada. Fokus ke Aum aja. Kamu lagi sibuk apa? Sama, fokus ke Aum aja. Saja. Tunggu Rizal nih. Oke. Rizal di bawah dia. Dia di mana sih Rizal? Lagi di bawah. Di Oh, kamarnya di kayaknya. bawah. Iya. Aku baru ngechat Rizal tadi. Oh Zal, iya. Bilang Zal. apa? Baru dibalas apa? Nyariin kamu, siapa tahu. Siapa tahu kamu Jal. hilang ya kan? Yoi. Hilang terus, missing in action. Cielah. Tuh, kita cari Mas Aksara Dena gimana sih ini? Coba lihat di angkanya ini, mungkin bisa kelihatan. Di angka yang mana? Angka yang nonton live ya. Oh, oke. Ini kamu mau cariin 2.407 orang Enggak, biasanya yang udah di follow yang kelihatan di di atas atas. gitu ya? Hmm. Belum nih. Ya udah kalau gitu kita mulai duluan aja. Boleh. Boleh. Oke, sebentar ya. Sayang Siap. katanya ada yang cemburu tuh. Ya Siapa tuh? ampun. Fans-fansnya Nicole, aku cemburu. Aduh. Hai teman-teman, jadi terima kasih yang udah nonton hari ini. Kita kali ini akan membahas tentang film Aum, berjudulkan Yes. Aum, yang tidak bisa dibungkam. Yang kebetulan case-nya ada Jeffrey Nicole, saya Agnes Natasha, Mas Aksara Dina, dan Ban Chico Jericho. Nah, sambil nunggu Mas Aksara Dina buat join di live kali ini, kita akan tanya-tanya sedikit soal perannya Jeffrey Nicole di film Aum. Siap nggak, Siap. Nicole? Siap, siap, siap. Ya udah, boleh dong. Nicole ceritain Kayaknya deh, kalau kita itu samaan deh. apa? Masa sih? Samaan gak sih? Ih, oh Mirip, iya. mirip lah ya, mirip lah ya. Mirip. Lanjut, Gak, sorry, sorry, sorry. gak janjian ya. Iya. Oke, udah ceritain dong Nicole, kamu di film Aum ini main perannya sebagai apa? Oke. Halo semuanya, apa kabar? Terima kasih sudah join live-nya malam-malam gini. Di sini di Aum, aku berperan sebagai Satria. Dia adalah seorang mahasiswa sekaligus seorang aktivis yang memperjuangkan hak kebebasan bersuara dan juga memerankan sebagai Surya. Surya ini adalah aktor yang memerankan Satria. Jadi aku mainin dua karakter di sini. Surya sebagai Satria ya? Yes. Oke, kalau misal aktivisnya itu yang mana sih, yang Satria apa yang Surya sih? Yang aktivis Satria, si karakter dalam filmnya.
ada nggak perbedaan dari ini kan kamu main peran berarti satu film dua peran gitu ya, double. Ada nggak sih Yes. perbedaan dari yang bikin kamu kayak sulit nih peranin dua karakter atau malah gampang-gampang aja buat kamu main dua karakter? Hmm, su- a- tantangan pasti ada sih, tapi untungnya nggak ada kendala yang memberatkan gitu. Soalnya banyak referensi yang bisa diambil dari manapun, dari cerita, dari Mm-mm. internet, kayak Mm-mm. misalnya dari cara berorasi, aku ambil referensi dari cara berorasinya Pak Budiman Sujatmiko. Mm-mm. Oh iya iya iya. Apa-apa. Yang demo di Lalu ya abis itu kalau buat si Suryanya sendiri, dia kan adalah seorang aktor aktor baru yang masih butuh validasi dari banyak orang, dari sutradaranya, dari tahun mainnya. Itu aku pakai pengalaman dari diri sendiri aja sih, karena aku pernah di titik itu yang gimana nih, main gue bagus gak, atau apa yang kurang nih gitu. Kayak Mm-mm. kayak gitulah. Jadi flashback gitu ke Jeffrey Nicole yang dulu Iya, pertama-tama main film ya. iya. Kayaknya ngelihat si sorry tadi siapa Satria sama Surya. Surya ya. Aku kalau ngelihat Yes. Surya waktu di film ngelihat diri aku sendiri sih. Oh ya. Pertama main film butuh No, validasi. tapi Aum ini film pertama kamu bukan? Iya, ini film pertama aku. Gimana tuh rasanya bisa langsung main sama Chico Jericho dan marah-marahan lagi sama dia, kayak menceritakan gimana rasanya? Iya, rasanya sebenarnya gak cuma sama Chico Jericho sih, sama Jeffrey Nicole pun juga gitu. Alah, alah. Rasanya waktu pertama kalian datang itu, aku deg-degan mampus sih, to be honest ya. Masa apa Iya, yang dipikirin emangnya? Kok bisa deg-degan? iya sih kayak lebih mungkin ke pertama takut ya, terus yang kedua Hmm. em, agak nervous sedikit karena by the way aku ngefans sama kalian gitu kan, ketemu Alah, sama idola aku tuh kayak gitu bisa tapi aja Persnya. no Tapi no, tapi I'm just so happy gitu aku ketemunya kalian karena hmm, ini film pertama aku dan kalian banyak banget bantu aku, Bang Ciko sama Nicole. Makasih banyak ya udah bantuin support dari awal juga. aku yang makasih yang udah dibantuin. Iya, saling bantu aja kita. By the way, Mas Dena udah ada loh. Oh iya dah, oke kita coba ulang ya. Aksara Oke. Dena. Oke. Halo, selamat datang Mas Aksara Dena. Sudah kayak Halo Halo, Mas Dena. sih gue. halo. Hai Mas Dena. Halo. Kayaknya lagi asik ngobrol nih sampai lupa masukin ke live nih Agnes nih. Sampai ke hypnotize sama Handsome Lee Jeffrey. Aduh, saya Ampun Mas Mas Dena. Dena. Apa kabar Mas Dena? Ntar dulu, ditanyain sama Ciko rasanya gimana, yang dijawab waktu kamu datang deg-degan. Iya nih. Tahu nggak waktu Mas Dena datang pertama juga sampai Allah, apa? Ini beneran dari lubuk hati Tapi terdalam. pada sehat semua kan, sekeluarga sehat ya? Oke, Sehat, sehat. sehat, Thank you puji Mas Dena. Tuhan. Mas Alhamdulillah. Dena sehat? Alhamdulillah sehat. Puji Iya. Tuhan. Mas Dena lagi di mana nih? Di Escort. Oh, Di Scott. pantesan. Lagi ada project lagi ya, Mas Dena? Ada. Kebudayaan. Budaya. Keren. Semangat Mas Dena. Keren. Ya, Mas Dena, bareng-bareng biar berat, bareng-bareng biar ringan sama dijinjing. cia. Nice. Sakti sih emang ngomongannya Mas Dena. Aku juga mau ini dong, salam nih sama follower-followernya Jeffrey nih. Gila nih, Oh baik iya. banget komentarnya semuanya nih. Boleh Hai, dong. semuanya lagi nonton. Istrinya banyak Jeffrey ya, banyak yang ngaku jadi istri. Banyak ya, ada Semoga berapa pada ya? sehat semua. Satu aja lah cukup. Oh, ada yang minta aku pakai kacamata hitam coba. Oh, boleh Coba Mas banget. Dena. Heeh. Mas Adi Guna di bawah kacamatanya.
Ya, boleh. Mas Dena cerita-cerita yuk. Ayo ini nungguin Mas Ciko. Kebetulan Mas Cikonya hari ini absen karena dia lagi ada kerjaan, Mas Den. Jadi kita hari ini Oh bertiga iya. aja. Oke. Iya. Ya, Semoga lancar yang juga. muda-muda dulu aja lah. Yang muda-muda. Dia masih muda kan udah diajarin TikTok sama Jeffrey. Oh, Oh ya, balik muda iya. lagi deh. Balik muda lagi ceritanya. Karena Jeffrey Nicole katanya. Ah, Mas Dena lagi sibuk apa nih sekarang? Selain... Aku Mm-mm. lagi ini mau nanam di kebun untuk Oh ya, investasi nanam apa? berjangka. Nanam kapulaga, nanam jahe. Oh, nice. Puji Mm-mm. Tuhan. Itu kan bisa ditinggal, jadi bisa sambil apa-apain gitu kan. Oh, nggak butuh, maksudnya nggak butuh perawatan yang ekstra ya, Mas? Dina, Nggak kalau misalnya butuh, kapulaga. cuma ditanam di pertama aja. Itu Oh iya, follower-followernya Jeffrey juga bisa tuh jadi pasukan menanam rempah-rempah, mengembalikan marwah rempah Indonesia. promosi Ada- dong ada. Mas Dena. Promosi dong Mas Dena. Hah, promosi apa ya? Tentang Ini sih sawahnya kelompok taniku baru panen, kelompok Harvestman yang ada di Instagramnya juga. Tuh kalau mau yang beras sehat, beras organik itu kita berasnya organik gitu. bisa dibeli di mana tuh Mas Dena? Bisa dibeli di Harvestman-nya langsung di Instagramnya @harvestman. Harvestman. Nice. Harvestman Support. ya. Si Jeffrey kan udah follow, Agnes yang belum follow nih. Jeffrey udah follow di Twitter Tani Hitam. Oke, habis Jeffrey ini udah follow langsung dari lama, justru jauh sebelum kenal sama aku. Jeffrey ternyata udah follow, memang kece lah. Jeffrey kece itu untuk Indonesia pokoknya. Keren. Sukses terus ya Support buat Mas a- Dena. Cuma support aja, Mas. Iya, Tapi- nggak bisa tapi- ikut tanam langsung. Tapi Jadi support energinya sosial kan, media. kan si Agnes juga sebenarnya ada hubungannya tuh sama petani. Love Retail itu kalau nggak ada petani kan juga nggak bisa ada kopinya tuh. Iya. Iya benar-benar Mas. Ayo kita ngobrol-ngobrol lanjut. By the way ini Yuk. teman-teman gimana kalau misalnya kita tanya jawab soal film Aum? Oke, siap. Oh, Boleh dong nanya Mas Dena dulu. Tadi kan udah tanya sama Jeffrey Nicole. Nah, kalau Mas Dena ini di film Aum ceritanya jadi apa? Karakternya seperti apa? aku jadi kakaknya Jeffrey, si Adam, sama Bram Sanjaya. Bram Sanjaya. Saya sebagai produser pengen denger nih dari Bram Sanjaya. Karakternya itu seperti apa sih Bram Sanjaya itu? Bram Sanjaya itu sangat tajam aku rasa ya. Dia sangat tajam khususnya di perihal keaktoran gitu. Jadi ya bisa dibilang maestro di wilayah keaktoran karena dia juga filmnya banyak dan dia bukan orang yang dari basic keaktoran, dalam arti dia bukan orang teater yang kuliah teater atau kuliah keaktoran gitu. Dia dari rakyat biasa, tapi karena pergaulannya sama siapapun orang gitu, dia jadi banyak belajar dan itu sangat berguna untuk keaktorannya, katakanlah gitu. Sampai akhirnya memang feel-nya dia sebagai aktor itu nggak bisa dibohongin, jadi nggak technical gitu ya, tapi memang udah posisi yang sekaliber itulah. Misal kayak di luar ya kayak Robert De Niro, kayak Christian Bale, kayak Brad Pitt misalkan gitu kalibernya, atau kayak Mark Marquez itu. Ya gitu-gitu sih kalau Bram, dan bawaannya sombong. Negatifnya sombong ya, tapi dia sebenarnya Negatifnya kayak sombong. legend gitu kali ya. Bisa dibilang legend. Nah, otomatis karena dia sombong, jadi dia image-nya harus dijaga banget sebagai legend gitu kan. I see. Terus kalau sebagai karakter kakaknya si Satria ini gimana, Mas? Adam ini aku rasa dia lebih mirip banget sama
bapaknya ya, karena nanti kalau teman-teman nonton di Aum itu bisa kelihatan gitu satu clue-nya kenapa si Adam itu bisa sekeras itu orangnya, apalagi dia masuk ke militer dan bahkan dia sampai jadi komandan di resimen intelijen gitu kan, itu kan nggak gampang ya. Ya. Otomatis intelektualitasnya juga lebih daripada prajurit yang lain, karena dia otomatis juga belajar tentang filsafat intelijen, katakanlah gitu. Ya kebetulan ada bukunya juga itu Pak Hendro Priyono bikin gitu ya. Dan kerasnya nggak bisa hilang, sangat disiplin banget, nggak bisa hilang. Dan instruksional yang jelas, dia harus order yang bahkan sifatnya bukan order ya, tapi udah you have to obey what I have to tell you gitu. Jeffrey itu ya nggak bisa ngapa-ngapain sama si Satria ini, harus nurut banget sama si Adam gitu. Adam. Nah, itu sekaligus kedekatan si Adam sama Satria itu nggak kakak adik yang dekat, apalagi berseberangan dalam pola pikirnya yang mana si Surya itu kan kurang ajar sama negara lah ya. Nggak nasionalis. Oke. Subversif gitu kan, jadi harus diamankan. Sampai ada di trailer kan teman-teman bisa lihat itu namanya si Surya atas sendiri gitu, itu kan kurang ajar. Iya. Tapi menarik meskipun dia punya kedisiplinan untuk dia sebagai militer, dia sebagai manusia tetap ngerasain si Surya, si Dev ini adikku. Dan tetaplah pengen ada baik-baiknya sama adik gitu kan. Walaupun dia maksudnya keras, tapi dia masih punya hati untuk keluarganya ya, apalagi untuk adiknya yang tersayang. Tapi tetap nggak bisa berhasil untuk menyampaikan rasa sayang itu. Karena si Surya kan gini kan, ini cara kamu nyelamatin. Iya. Benar. Mungkin karena basically memang sudah keras gitu ya tipikal orangnya ya Kak Mas Dena. Keras. Nah, mungkin di seluruh masyarakat Indonesia umumnya melihat orang militer itu keras, tapi dengan dijembatani sebagai kakak adik sama si Surya, ya mereka tuh masih manusia, mereka masih punya rasa sebagai manusia yang punya keluarga, punya kakak, punya adik gitu. Khususnya bagi teman-teman aktivis ya yang nonton militer mungkin menganggapnya seperti itu, diambil hatinya gitu kira-kira. Kalau gitu kita lanjut ya tanya ke Satria, Kak Jeffrey Nicole. Menurut Jeffrey Nicole tuh film ini nih sebenarnya tentang apa sih? Boleh dijelasin sedikit nggak? Tentang apa ya? Film ini, Aum ini menceritakan tentang apa ya? Harus singkat boleh nggak sih? Boleh. Iya, film ini intinya mau mengingatkan kita perjuangan-perjuangan yang dilalui sama aktivis masa lalu gitu. Jangan lupa karena apa yang diperjuangkan belum 100% tercapai sampai sekarang. Udah berapa tahun nih? 23 tahun ya berarti ya. Tahun 98 sampai 2021. Iya, tapi belum tercapai semua gitu apa yang dituntut sama mahasiswa. Jadi sebenarnya film ini tentang perjuangan ya, Mas Dena ya, Kak Niko. Tentang perjuangan mahasiswa, tentang perjuangan aktivis yang menginginkan kebebasan berpendapat di Indonesia waktu itu. Karena kondisinya memang kita waktu itu bisa dibilang dibungkam ya, ingin bersuara saja kita sulit untuk mengomongkan itu ya. Dan menurut kami, film ini film yang sangat bagus untuk mengingatkan kita kembali ke masa lalu gitu. Iya nggak sih? Bener nggak sih, Mas Gun? Iya, aku rasa kayak gitu ya. Jadi perjuangan itu kan, nah termasuk yang paling aku suka dari Aum ini, perjuangan aku sebagai kakaknya si Surya.
sebagai keluarga itu juga jangan sampai runtuh. Jadi tetap harus dipertahani gitu. Jadi memang ada kesan film ini tuh seolah kayak tentang perjuangan bangsa, perjuangan rakyat gitu. Tapi sebenarnya yang utama juga perjuangan seorang kakak adik yang tetap berusaha untuk menjaga keutuhan hubungan keluarga. Nah, tapi hubungan keluarga yang juga menghormati keluarga yang lain, yang itu di rakyat misalkan gitu kan, ada tetangga, ada orang jauh, ada orang di luar, itu kan rakyat, itu kan juga punya keluarga juga. Jadi antara aku sama Jeffrey sama Victoria itu juga harus menjaga hubungannya, tapi juga hubungan sama orang lain juga harus dijaga, jangan sampai hubungan keluarga ini malah merugikan keluarga yang lain, kira-kira gitu. Ya, saya sangat setuju. Apalagi di sini konfliknya adalah nggak cuma antar dari masyarakat dan pemerintah gitu, tapi konflik dari keluarga juga ya. Nah, demi kepentingan yang lebih besar lagi gitu. Itu luar biasanya di film ini gitu ya. Terus Mas Dena boleh nggak sih tanya sedikit gitu, sebenarnya Mas Dena ini selama jadi aktor itu atau bahkan sebelum jadi aktor tuh sebenarnya pengennya tuh jadi aktor yang kayak gimana, Mas? Yang kalau aku satu ya, di posisi manapun sebagai dilihat sebagai aktor atau sebagai apapun gitu, semoga bermanfaat. Itu sih. Bermanfaat. Keren. Keren ya Mas Dena. Oke, kita lanjut deh ke Jeffrey Nicole. Boleh nggak Jeffrey Nicole kasih tahu? Jeffrey Nicole tuh jadi artis sekarang gini. Jadi kayaknya agak putus-putus ya sinyalnya Nicole. Ya udah Jeffrey Nicole bisa dengar aku nggak? Oke, masih loading. Ya udah Agnes dulu. Ini karena gini, Nes. Karena saking banyaknya yang nge-love terus ke Jeffrey gitu kan, jadi nge-like. Ya, jangan, kalau misalnya nggak nge-love gimana dong, Mas? Mereka cinta banget kayaknya sama Jeffrey ya. Saking cintanya ya. Hilang tuh Jeffrey. Oke, kita invite ulang Jeffrey Nicole ya teman-teman. Sebentar. Sampai ada yang komen kan nih, hei cewek udah jangan pada ngehal. Sampai ada yang cemburu sama Jeffrey. Jeffrey gimana? Jeffrey. Fansnya luar biasa ya. Tuh pada nyari Jeffrey Nicole. Iya teman-teman, sebentar ya. Kita undang nih Bang Jeffrey Nicole-nya untuk kembali ke live kita. Tapi ibu produser waktu sekarang udah kayak senyumnya bisa lebar ya, waktu bikin film Aum kayaknya susah gitu untuk senyumnya. Bertengkar terus ya sama Panca Mas Tiko itu. Iya benar. Waktu itu sangat terbebani ya Mas, dan even di luar dan di dalam nih, di luar dan di internalnya semua tertekan karena emang produksi film itu kan kita, apalagi di zaman dulu, kita memposisikan diri di zaman dulu ya Mas Den. Itu sangat sulit apalagi dan bahaya malah ya. Benar nggak sih Mas Den? Zaman dulu tuh kalau kita mau produksi film, apalagi tentang politik gitu, memang bahaya ya. Apakah Mas Den waktu itu ngerasain nggak sih Mas Den zaman tahun itu? Karena aku belum lahir deh gitu. Tahun 98 aku tuh masih kelas 3 SD dan aku nggak begitu merasakan ya karena aku nggak di Jogja atau di Jakarta gitu, aku di kampungku di Banjarnegara. Tapi setelah gede, sekarang kan udah gede ya, setelah belajar dan buka-buka file-file dulu, ini Jeffrey-nya udah balik nih. Sorry. It's okay. Sinyalnya jelek banget. Enggak, itu saking banyaknya yang nge-love, Jeff. Enggak berhenti-berhenti kamu dikasih love. Enggak, ini gara-gara Indigo nih. Indigo
Boleh, kita lagi cerita nih, Cerita apa cerita-cerita tuh? soal ada apa sih Mas Dena di tahun 98 dulu, karena Agnes belum lahir. Jeffrey Nicole udah lahir belum waktu itu? Belum. Belum lahir ya. Nicole kelahiran Aku tahun berapa sih? 99. Kamu 2000 kan? 2000. Lahir setahun setelah itu. Iya. Mas Dena tahun berapa Mas lahirnya, Mas? Aku 90. 90. 90. Wow. Berarti waktu itu masih SD gitu ya, Mas? SD, iya. Ya, kelas 3 SD waktu aku tahun 98. Waktu itu gimana Oh, Mas di Banjarnegara? Kalau di Banjarnegara yang jelas gurunya pada rapat ya. Artinya sampai di Banjarnegara pun ketika ada pergolakan di Jakarta, sampai mereka pun pada ngeliburin sekolah. Karena jaga-jaga mungkin ya kondisinya itu. iya. Takutnya kenapa gitu ya. Segenting itu ya, berarti memang benar-benar situasi Segenting di itu. 98 ya. Nah setelah belajar, udah gede, ngelihat file-file tahun-tahun segitu, kan ada dokumenternya juga, itu memang gawat sih keadaan waktu itu. Gawat banget, dan bahkan memang banyak korban-korban yang Ya. yang Iya, jadi peristiwa tahun itu memang sangat genting ya. Mas Denanya agak putus-putus nih. Oke, kita lempar pertanyaan kalau gitu. Niko, semangat dong. Semangat dong. Back to back gini sinyalnya. Iya nih lagi sulit nih. Boleh dong. Kita waktu itu produksi kalau nggak salah 7 hari ya. 7 hari hari syuting. straight. Bersih, tidak ada kata terlambat, berangkat pagi pulang sore. Aku terlambat. Oh iya. Absen dan sadar diri ya, Niko. Iya. Boleh dong. Ceritain dikit dong, Niko, Satria gitu, waktu di lokasi syuting ada kejadian yang menarik nggak? Atau apa nih? Ada apa nih di lokasi syuting nih? Yang paling menarik sih aku sama kias-kiasnya sama kamu, sama Mas Dena, sama Pak Seteng, Bang Ibnu, Bang Kipli, semuanya kayak kita langsung bisa klop gitu, tau gak sih, kayak langsung klik gitu. Nggak tahu kenapa, padahal ketemu juga sedikit, nggak tahu ya, aku sih ketemu kalian sedikit pas persiapan, ketemu kita di hari pertama syuting itu baru pertama kali ketemu kan, sama Mas Dena juga. Mas Dena scene awal yang di tag bareng Mas Dena tuh scene menari tentang kerinduan, tentang apalah itu, tariannya kita nggak ada koreo, nggak ada janjian harus kayak gimana, tapi kita bisa tetap sinkron gitu, berasa banget feelnya. Mungkin karena sebelum kita nari, aku ada sesi apa itu namanya? Yang waktu kita merem nafas itu. Ada apa itu? Itu sebenarnya termasuk dari budaya kita, budaya orang Nusantara. Jadi memang sebenarnya umum. Cuman mungkin karena era sekarang jadi kurang umum gitu kan. Kalau bahasa orang sekarang itu meditasi tapi sifatnya penyelarasan gitu. Penyelarasan. Iya. Penyelarasan seperti menyamakan energi atau rasa gitu ya. Ada sesi penyelarasan. Makanya mungkin karena itu bisa nyambung gitu. Karena ada sesi itu. Dan siangnya ngobrol sama Pak Seteng. Seru banget ngobrol sama Pak Seteng. Itu kan sampai di komen juga kan sama si Ibnu yang jadi Malik, yang jadi art director ya kan. Itu dikiranya kita tuh lagi ngelakuin tari cermin yang metodenya Bolilapski, teaternya Bolilapski. Padahal kan padahal enggak, aku sama Jeffrey baru ketemu langsung pakai seragam itu, kasarnya gitu kan. Iya, benar. Nah, itu memang kalau menggunakan cara yang dari budaya Nusantara, dari nenek moyang kita, biasanya absurd tapi asik gitu. Oke. Absurd tapi asik. Ya bener sih, emang absurd sih. Absurd ya.
Iya. Kalau yang nonton mungkin kayak ada ngapain sih gitu ya, tapi sebenarnya ada something gitu di belakang kegiatan yang atau aktivitas yang kalian lakuin waktu itu ya, Mas Jeffrey Ya, sama aku juga Mas Dena. nggak nyangka ya Jeff ya, maksudnya kita nggak pakai diulang ya, cuma langsung cover terus Mas Ipung langsung I love Iya, you langsung gitu ya. cover. Cepet Keren, banget keren, sih, keren. cuma 2 jam. Iya, Itu iya, yang iya. luar biasa juga, aku ngerasain energinya Jeffrey itu positif banget. Si Jeffrey ini dari awal udah kelihatan banget ya, dia nggak hilang budaya Nusantaranya yang sopan, ramah, baik Oh, gitu kan. bisa aja. Terus dia bisa ngosongin gitu, dia bisa nol gitu. Jadi hal-hal yang memang dibutuhkan di film Aum udah datang semua itu. Kalau Thank you si Mas Agnes kan Dena. waktu sama Pak Gentong sampai muntah-muntah waktu nol itu. Oh iya. 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 Aku sempat pendalaman karakter ya, Mas. Ada Mas Dena juga waktu itu. Mungkin Sampai capek muntah-muntah. banget. Sampai Enggak, muntah-muntah. pas muntah-muntah aku nggak ada, aku diceritain Oh Pak iya, Gentong. Cuma waktu itu kita kan hampir setiap hari latihan jamnya hampir bareng gitu ya, habis saya terus Iya. Mas Dena atau habis Mas Dena atau saya gitu. Dan itu saya melakukan itu setiap hari. Hai, ada Kak Chico Jericho nih, tak dapat Asik. libur. Weh. Ikutan Hai Kak dong. Chico, ikutan dong. Kak Chico lagi Yuk, gimana masuk. tuh? Iya, masuk ya Kak Chico. Masa sutradara nggak boleh masuk kan? Nggak boleh ya. Iya nih. Kak Chico Jericho lagi sibuk kayaknya ya. Oke, kalau gitu kita lanjut lagi kali ya. Iya, pendalaman karakter waktu itu memang agak berat sih buat aku, Nicole, Mas Dena, karena mungkin ini pengalaman pertama aku juga main film ya. Dan Berapa hari itu latihannya? kalau nggak salah Seminggu ya nih? seminggu setengah atau seminggu lah, bener. Wow. Seminggu lebih. Ya, seminggu lebih. Iya Kapok gitu gak? sih. Enggak. Enggak kapok. Bagus. Mantap. Doain ya. So happy sih, tapi emang berat banget mungkin waktu awal, tapi emang kayak gitu ya kalau pertama Mas Dena sama Ya sampai Nicole. gini Jeff, Pak Gentong minta aku ini nanti ketika tiba-tiba si Agnes datang, kamu langsung pakein peran kamu main teater, kamu langsung tangkap dia nih, dia nggak usah dikasih tahu. Jadi kaget itu si Agnes gue tangkap. Oh iya. Disekap, diseret-seret gitu. Iya. Wow. Dan itu nggak tahu sama sekali, maksudnya mau digituin gitu loh. Jadi gue shocknya dapet gitu deh, sampai nangis. Nice. Luar biasa. Agnes kayak gitu. Agnes juga luar biasa aja. Seru banget. Keren. Seru ya, lain kali di sini dong ya. Cuman abis itu kan Agnesnya nangis, aku sama Pak Gentong ketawa-tawa. Iya. Ajar banget. Kurang ajar banget. Mana nih Mas Ciko? Jadi masuk nggak? Sini, sorry ya. Nggak apa-apa, santai. Levertel ya? Ini ya. Lagi di jalan ya, atau Bang Ciko lagi sibuk deh kayaknya. Udah keluar, Doi. Iya, udah keluar. Oke. Lanjut. Boleh nggak sih kita ceritain dong sendiri-sendiri gitu hubungan antar pemeran kayak gimana nih? Tadi kan Nicole udah ceritain dikit ya. Kalau Mas Dena gimana? Mas Dena sama Bang Ciko, Mas Dena sama Akna, Bang Dena sama Nicole. Ceritain dikit dong. Dikit. Ini mungkin aku bukan lagi ngebagus-bagusin film kita ya. Tapi jujur gitu kan. Aku memang ngerasain yang kayak Jeffrey omongin gitu. Bahwa di semua pemain kita kayak dikasih rezeki untuk harmonis gitu ya. Iya. Ya bayangin yang kita 14 kali take itu, yang Jeffrey orasi itu kan. Gila itu. Itu gila sih. Kalau buat aku itu awesome banget. Ultimate. Oh, yang ending ya? Iya, yang Love you. Ya kan? Love you. Yang sampai Malik ketiduran itu. Iya. Ketiduran lagi tek gila. Iya. Ya kan? Lucu aku. Sampai Jadi, Agnes teman-teman celananya
robek, Mas Ciko bajunya robek gitu kan. Iya. Itu satu contoh gimana kita dikasih rezeki yang energinya rata dan tetap bagus gitu. Iya. 14 kali tag gila kan. Dan panjang lagi tag-nya. Iya, Dan bener. panjang. Tag panjang. Panjang. Semua cast di situ ya. Iya. Nah, secara Dan teknisnya memang di sela-sela adegan ketika kita masih nunggu scene kita ngobrol nih, sirkulasinya kan enak tuh, kemana-mana Iya. ngobrol baik. Bahkan sampai nongkrong lah ya di kopiannya Agnes Lever Trail. Iya. Thank you lo udah mau mampir ya. Tetap Itu lanjut sih. asik sih. Menurutku emang aku sampai sekarang tuh nggak ada rasa negatif tentang film Aum. Iya. Bahkan ketika aku adegan yang cukup susah, karena menurutku Mas Ipung sangat detail banget ya, dan itu otomatis tantangan banget lah buat aku pribadi gitu. Itu aku ngerasain bantuan energi dari teman-teman kru, kayak Mas Ujal yang ada di dekatku waktu itu juga kasih beberapa kalimat yang sifatnya ngebangun gitu kan. Ya, suportif itu banget kerasa ya. banget. Untuk ngejagain supaya fondasi kita energi itu tetap jalan. Iya. Termasuk Jeffrey misalkan aku minta maaf nih, Jeffrey sabar gitu nungguin aku sampai asik gitu. Enggak lah, nggak ada. Ya, yang waktu di mobil itu kan ada beberapa yang memang Mas Ipung pengen detail dan aku harus ngulang beberapa kali itu Jeff. Kan kamu sabar banget nungguin. Enggak lah, itu mah bukan apa-apa kali Mas Lena. Aku juga banyak ngulang kali. Nih, teman-teman itu bisa lihat maksudku sendiri. si Jeffrey sama sekali nggak nunjukin gestur-gestur yang sabar pura-pura, emang sabar beneran. Maka aku emang seriously aku salut sama Jeffrey ya, khususnya karena aku yang makasih Mas Lena. dia 22 tahun tapi dewasa. Tuh fansnya Jeffrey langsung. Thank you Mas Lena. Sama-sama Jeff. Ya benar banget sih. Aku setuju banget sama yang Mas Dina bilangin ya. Kita di lokasi syuting tuh benar-benar vibes-nya tuh positif aja. Even yang kayak take panjang kayak yang kita 14 take itu ya, itu kan capek banget. Tapi semuanya tuh benar-benar, bahkan di Jeffrey juga sampai suaranya serak, suaranya habis. Mas Dina pun nyemangatinnya, soalnya sih inget ya. Gila itu adegan itu aku sampai merinding ketika aku mulai yang ada di trailer itu, yang aku mulai ngepalin tangan nyamperin Jeffrey itu, aku lihat Jeffrey itu aku kerasa banget maju si Jeffrey sampai merindingnya terasa gitu. Thank you Ro. Ya, itu scene yang luar biasa sih, keren banget buat semuanya. Termasuk waktu Agnes lagi cekcok nih sama si Mas Ciko, itu sampai Mas Johan, sampai Astrada kita Alif gitu kan, sampai mau ikut nangis karena emang bener-bener semuanya tuh lagi memperjuangkan posisi gitu kan. Ya benar-benar. Kalau aku pribadi itu take yang sangat bukan sulit ya, tapi sampai banget ke dalam hati gitu. Karena di situ kalau aku gitu di posisiku, aku harus berusaha happy, dan situasinya berusaha buat marah, buat adu kacau itu kayak semuanya di situ. Dan sulit. Thank you semuanya juga, dan benar yang dikatain sama Nicole sama Mas Tina. Aku pun ngerasain yang namanya situasi antar pemeran, antar cast gitu sangat positif, sangat menyenangkan, dan sangat pokoknya jadi deh best. Thank you. Sampai aku berkali-kali minta singkatan termnya Jeffrey kan. Thank you. Sama-sama Tina. Pokoknya salam buat Iqbal juga tuh. Iqbal yang nemenin Jeffrey itu asik pokoknya. Rizal ya. Rizal. Iya. Saya tentrem. Emang rokok paling the best dah, rokok lokal. Ya, saya diem aja soal yang itu.
Oke, ya udah oke kita lanjut ya. Boleh nih kita mulai lagi kemana dulu ya? Menurut kalian jadi aktor itu tantangan tersulitnya apa sih gitu? Terutama karena kan misal Nicole ya terkenal banget ya sama banyak orang. Jadi ada nggak kesulitannya? Kesulitannya juga ada challenge-nya sendiri ya. Kesulitannya ya, mungkin kayak Mas Dena bilang tadi sih, kesulitan aktor tuh harus mengkosongkan diri. Kadang ada aktor yang nggak karena ada aktor termasuk diriku juga, kalau masuk ke satu project belum kosong gitu, masih ada isian belakangnya, kayak membawa pride dari project-project sebelumnya. Dan itu sih yang harus dihilangin, karena kita masuk ke project baru, kita harus kosong, kita harus menerima info-info yang bakal dikasih di project yang baru ini. Jadi ya ngilangin ego sih, itu yang paling susah. Berarti buat ngosongin diri dari nol lagi itu yang paling sulit ya buat Nicole. Iya, harus ngosongin diri. Oh, sempat inget sih, kayaknya kalau dikenal banyak orang ya, waktu kita syuting ada beberapa yang nyamperin ya, kalau Oh iya. Iya ya. Ngantri dari pagi sampai sore untuk foto sama Jeffrey, itu luar biasa. Gila niat banget. Thank you loh udah yang nungguin kalau nonton, thank you. Maaf kalau lama. Nah, oke kita lanjut ke Bang Dena. Kalau Bang Dena apa sih kesulitan menjadi aktor sampai sekarang? Kesulitan menjadi aktor, Ya, apa tantangannya? bener yang kayak Jeffrey tadi bilang, setelah akhirnya step lanjutannya itu setelah kosong gitu, terus keisi dengan pas. Jadi misalkan kayak kosong terus kita mau bikin air apa namanya, itu cetakan baru lagi, jadi bukan pakai cetakan lama. Iya. Kalau kosong tapi cetakannya masih cetakan lama kan kadang juga ternyata nggak kosong gitu kan. Sedangkan kita lagi mau dicetak lagi untuk menjadi peran tertentu. Nah, biar dapat cetakan itu yang itu menantang sih. Oke. Jadi kita mungkin sama ya, pendalaman karakternya itu Satu yang proses lagi, yang sulit ya. proses di Indonesia, aku rasa mungkin Jeffrey juga ngerasain ya, apalagi Jeffrey filmnya banyak kan. Di Indonesia kan kayaknya prosesnya beda ya sama di luar gitu kan. Di luar kadang ada persiapan yang sampai berbulan-bulan gitu kan. Nah, sedangkan di Indonesia terkadang karena ada kondisi kondisi global tertentu yang Indonesia ini budget luar katakanlah. Otomatis kan waktunya nggak selonggar di luar untuk persiapan juga. Nah, kalau bicara acting method gitu, kayak misalkan yang benar-benar live in sama peran yang kita mainkan 3 bulan katakanlah, itu kayaknya rada susah kalau di Indonesia ya. Jarang. Nah, tantangannya di situ. Kayak Jeffrey kan luar biasanya, dia habis syuting Paradise Garden ya kemarin gitu kan. Oh ya, lagi habis syuting Paradise Garden. Langsung harus datang ke Aum gitu dan langsung quit on off-nya itu kan gila. Itu keren kan? Iya. Nah, aku melihatnya ada pola yang buat aku memang nggak beda jauh sama cara-cara orang zaman dulu gitu kan, mengkosongkan itu. Jeffrey itu kelihatan orang yang benar-benar selaras sama semuanya gitu. Sampai salaman aja kan dicium kan tanganmu kan, Nes? Cium tangan ini semuanya, sampai sama Pak Teteng juga. Aku pertama kali ngelihat Jeffrey ngobrol sama Pak Teteng, gila nih. Ini dia tahan banget ya. Asik ngobrol sama Pak Teteng, sumpah banyak ilmunya. Itu sih aku rasa yang diomongin Pak Seteng kebetulan juga sangat relate sama perjuangan kita sebagai masyarakat Indonesia. Artinya relate banget sama perannya Jeffrey gitu kan. Iya. Itu kan kayak Jeffrey langsung dapat hadiah dicetak bareng-bareng nih sama Aum gitu kan. Iya. Benar. Ceritanya Pak Seteng waktu itu sangat berbobot juga sih ya. Sangat berbobot gitu soal serba dari Nusantara zaman dulu sampai sekarang. Makanya
emang bahasannya maksudnya menyenangkan sih. Jadi kan kalau setting itu adalah seorang penyair ya, seorang penyair yang kebetulan juga pemeran di film Aum gitu. And itu lot of fun Nah, gitu coba kita bayangin ngobrol. kalau Jeffrey pengen, padahal kan dia belum tidur tuh. Kemarin dia Iya, cerita kan. benar. Iya. Iya. Hari pertama tuh Jeffrey datang ke lokasi belum tidur ya. Nggak tidur ya. Tapi Itu sih yang aku belajar, sebenarnya aku belajar banget dari Jeffrey. bisa aja Mas Dena. Karena Serius. deg-degan aja sebenarnya. Dan gila. Iya, dia datang pertama tuh habis selesai syuting Paradise Garden ya kalau nggak salah. Datang hari pertama kita belum tidur. Damn. Niko lu keren sih, gila. Nah, thank you Nes. Keren Bisa itu, aja. keren. Thank you. Padahal nggak minum doping-doping khusus kan Jeffrey kan? Enggak ada. Cuma kopi doang. Sama rokok itu, rokok apa? Rokok setan drum. Oke, kita lanjut lah ya. Kita lanjut ya teman-teman. Kalau gitu, Mas Dena, boleh nggak sih aku tanya gitu motivasinya Mas Dena buat terus ada di jalan ini, itu apa gitu? Di jalan ini maksudnya jalan mana tuh? Maksudnya, Jalan Jalan maksudnya Sudirman, apa Tamrin, apa Jalan Diponegoro? maksud aku Mas, di jalan perfilman ini, di dunia acting, di dunia aktor. Oh ya, karena menurutku setiap film itu pasti punya maksud yang baik, niat yang baik. Film itu bercerita tentang gimana sih jadi kita punya masalah, terus kita bisa ketemu sama solusinya. Kadang di film itu, nggak kadang, pasti di film pasti nyampein itu, permasalahan-permasalahan yang itu sangat relate sama kehidupan kita. Nah, kemudian ketika dikasih rezeki untuk memerankan peran tertentu di film, itu kan kayak partisipasi untuk bareng-bareng bikin solusi tentang permasalahan hidup orang. Ya. Dan film, apalagi ada bioskop online kayak gini ya, orang nggak perlu datang ke bioskop. Orang bisa nonton film di handphone. Jadi di pelosok desa sekalipun, ketika film ini punya pesan yang bagus dan makna-makna yang bagus untuk hidup orang tertentu, ketika itu pas sama orang yang lagi dapat masalahnya, melihat filmnya, kemudian dia tercerahkan dari film itu kan luar biasa. Meskipun nggak datang ke bioskop gitu. Iya. Ya. Itu pun akhirnya ya support juga lah, respect banget sama bioskop online gitu kan. Apalagi film kayak Aum ini, film yang menurut Linda di akhir trailer bahaya kalau temanya politik. Ya. Tentang perjuangan rakyat itu dirilis sama bioskop online, itu respect banget sih. Ya. Aku rasa itu yang bisa jadi jawaban kenapa, salah satunya ya, kenapa bergelut di dunia film. Sama-sama Mas Dena berarti masih tetap berjuang ya di dunia film, itu penuh perjuangan juga ya Mas Den. Kalau ngomongin soal perfilman ini, berjuang Kalau buat diri sendiri, buat orang lain. Kalau dilihat berjuang itu pasti iya, cuman aku belajar untuk tidak merasa itu perjuanganku. Oke. Tapi intinya sebagai manusia tuh ya belajar, latihan gitu. Tapi aku nggak pengen merasa itu perjuanganku, karena ada bantuan banyak banget, misalnya kayak di film Aum itu kan energinya dari mana-mana tuh, dari Jeffrey, benar banget. dari Agnes, dari Mas Ipung, dari semuanya gitu kan. Iya, benar-benar. Iya benar banget. Itu kerja sama kolaborasi satu tim sih beneran. Aku suka, maksudnya aku suka karena semua timnya tuh passionate banget loh buat pas bikin filmnya. Kayak lagi puasa nggak sih waktu itu? Lagi puasa kita ya? Oh iya. Iya benar. Tapi tetap semangat loh, passionate banget bikin film itu kayak. Iya benar. Iya. Waktu puasa ya, benar. Iya benar, waktu kita puasa. syutingnya ada yang panas-panasan. Iya. Gitu. Mas Dena puasa kan selama syuting di dalam mobil itu? Akhirnya nggak puasa.
Akhirnya Iya, nggak tapi puasa. tetap kuat gitu karena di mobil nggak ada AC, Nes, nggak ada AC, Oh iya, iya, cuma iya. kalau lagi adegannya ditutup kacanya sama sekali nggak ada udara di dalam, Iya jadi benar. ngocor terus tuh keringet. Oh iya, iya itu. Kelihatan Walaupun sih di trailer. kendalanya, ya walaupun kendalanya kayak gitu, tapi tetap semangat gitu buat bikin filmnya itu, Iya, iya. yang bikin cinta banget. Nah, jadi kangen syuting Iya lagi. benar. Itu Ya, kita ya, kayak ya. sauna ya, Jeff ya. Iya, kayak sauna. Oh iya, itu mobil mobil Cinta. Jeep ya? Mobil Jeep Iya. nggak sih yang waktu iya, iya, iya. Kan sempat nggak sih kita yang syuting akhir hari-hari akhir itu bareng-bareng semuanya satu tim, satu kru itu di satu mobil. Oh iya. Ingat Oh nggak iya. sih? Iya. Ingat. Iya, panas sih, Lucu sih itu. panas. Oke, boleh deh siapa Kak Nicole gitu buat jawab pertanyaannya. Mungkin ada nggak sih motivasi khusus buat Kak Nicole kok mau tetap melanjutin di dunia acting ini? Apa motivasi buat diri sendiri? Motivasi, mungkin alasannya aku pengen punya film yang dinikmatin orang aja kali ya. Yang pengen punya film yang dinikmatin, yang mungkin bisa menginspirasi orang. Ya dua itu sih, at least bisa dinikmatin. Karena itu tujuan utama film kan, entertainment, dinikmatin. Oke. Kalau bisa menginspirasi orang itu bonus yang sangat mulia sih menurut aku. Kayak lo bisa menginspirasi orang buat melakukan sesuatu gitu, itu udah keren banget sih kan. Oke. Dan iya, sebenarnya sama kayak Surya. Bang Den. Oke, Ada Surya. Surya kan bilang, sebenarnya saya terima job ini bukan karena uangnya gitu, karena Iya. ceritanya. Mungkin ada bagian dari Surya yang kayak gitu juga di aku. Kalau aku di dunia film bukan buat uangnya sih. Emang cinta aja sama filmnya, pengen bikin film yang dinikmatin orang. Kayak gitu sih. Keren. Kalau kalian Jeffrey berdua Nicole gimana? for Future Indonesia. Saya. Kalau Mas Dena sama Agnes gimana? Agnes nih belum nih. Agnes dulu. Oke. Gimana? Ada planning ke depannya gimana? Masih tetap ingin di film kah atau? Iya, sebenarnya main film itu kan sebenarnya mimpi aku ya, Mas Dena. Kak Nicole. Dan puji Tuhan banget. Halo, sorry guys. Sorry guys. Santai. Iya. Jadi aku sebenarnya pengen banget gitu bisa lanjut di film, karena yang pertama menurut aku film itu so challenging ya. Kita bisa jadi orang lain gitu, bisa jadi orang, bukan acting menyerupai orang lain, tapi memang jadi orang lain, dan it's a fun part buat aku sih gitu. Dan di film pun aku belajar banyak banget, apalagi dari Aum ini, film pertama itu ngajarin aku banyak hal. Makanya setelah aku merenungkan sendiri, kalau aku ternyata jatuh cinta sama dunia film sih for me. Karena aku jujur nggak ada tujuan pengen nih dapet piala ini, pengen nih bisa sampai kayak gini. Nah, enggak sih, aku pure cuman pengen main film itu all out aja. Kalau benar banget kata kamu, itu yang aku sempat pikirin juga, kayak kalau sampai film yang kami buat ini, yang kita buat bisa menginspirasi orang, bisa bermakna buat orang lain, kayak gue bakal happy banget sih gitu. Ya sih, gitu sih Mas. Cakep pokoknya. Ya. Nice. Kalau Mas Dena gimana? Apa yang membuat Mas Dena Masih ingin melanjutkan karir di dunia acting, entah karena cinta kah atau apa? Apa ya? Karena aku takutnya tuh kalau aku membuat diriku supaya tetap berada di film. Nah, ketika misalkan ada casting gitu, tetap datang, berusaha semaksimal mungkin. Nah, ketika diposisikan untuk dapat
film itu otomatis kamu nggak bisa kemana-mana gitu kan, nggak bisa ke sawah, nggak bisa ke tempat-tempat tertentu. Nah, selama masih dikasih ruang di situ untuk ikut kerja bareng, otomatis aku harus mencintai. Tapi bukan kemudian ketika aku nggak dapat film nih katakanlah, kemudian aku merasa kecewa atau gimana. Harusnya aku nggak kayak gitu ya. Jadi apapun yang aku jalanin di setiap periode hidupku, aku rasa memang based on cinta yang kayak tadi Jeffrey sampaikan. Ketika aku di film, ternyata dikasih jalan selama aku cinta ini, ya berarti kayaknya semoga all out lah gitu. Amin. Yang pasti, kadang itu hal-hal yang disampaikan di film kadang sudah ada di buku, misalkan yang based on novel, katakanlah gitu kan. Atau sudah ada peristiwanya, tapi harus baca buku. Nah, yang menarik, khususnya kayak Aum ini, selain orang bisa menikmati, tuh terhibur dengan film Aum, itu ternyata udah bisa kayak baca buku. Jadi dapat shortcut untuk dapetin hal-hal yang dimaksudkan sama buku-buku berat katakanlah. Jadi Aum ini nggak berat, tapi kita bisa dapat maksudnya. Nah, aku rasa itu sih yang menarik di film. Dia menyampaikan hal-hal berat, tapi dengan cara yang ringan. Dan kemudian bisa dinikmati kayak yang Devi bilang. Dan apalagi sampai menginspirasi orang. Apalagi kadang kalau orang baca buku kadang nggak bisa nangis ya, tapi ketika ngelihat di visualnya itu bisa ikut nangis. Mungkin singkatnya lebih ini ya Mas Dina ya, lebih masuk gitu, lebih teman-teman lebih mudah memaknai itu, lebih paham, dan lebih ngerti. Karena aku sendiri ngerasain ya, misalkan ketika aku baca naskah nih, aku baca bagiannya Jeffrey itu waktu orasi gitu kan. Ketika Jeffrey kasih nyawanya, itu nggak berhenti-berhenti ketika aku mulai nyamperin Jeffrey sambil kayak gini. Itu getarannya tuh kerasa terus. Dan semoga nanti penonton juga bisa ngerasain gitu kan. Merasakan getarannya ya. Merasakan getarannya. Mereka udah bergetar karena cakepnya Jeffrey, dikasih getaran hatinya Jeffrey tentang perjuangan itu kan, wow, luar biasa ya. Semoga, amin. Semoga, amin. Ya udah kalau gitu terima kasih Mas Dena, terima kasih juga Nicole udah tunggu. Apa? Ada satu lagi Apa? buat yang nonton yang belum tahu, Aum bakal tayang di bioskop online nanti. Kalau lewat HP kalian bisa download aplikasinya di Play Store, di App Store, bioskop online. Kalau kalian mau nonton lewat laptop bisa di websitenya bioskoponline.com atau .id. .com ya. Dan harga tiketnya mulai dari 15.000, lebih murah dari kopi yang ada di kafe. Dan kalau kalian beli tiketnya di hari tayangnya itu harganya 20.000. Jadi mendingan pre-order dari sekarang karena lagi ada diskonnya. Dan ya jangan lupa buat nonton Aum. Harganya kerakyatan ya. Harganya kerakyatan. Lalu kalau kita nonton film bajakan, karena itu bahkan lebih murah dari 1 cup coffee. Guys. Apalagi udah sampai sauna sampai capek-capek nonton film bajakan, aduh. Ya kayak gitu sih paling. Jangan lupa nonton Aum. Jangan lupa juga kita mau ngingetin kalau misalnya film Aum itu akan tayang di bioskop online tanggal 30 September. Jangan lupa tanggal 30 September. 30 September teman-teman. Itu H-3 ya. Sebentar lagi. H-3 lagi. Oh my god, cannot wait. Kalian udah nonton belum sih? Kayaknya asiknya tuh kita nonton bareng sebenarnya ya, premier gitu ya, kayak screening gitu premier ya. Iya sih. Ya udah Bang Ciko sama Jeff Nicole ke Jogja dong kalau gitu. Oke. Soalnya pasti kayaknya kayak waktu terakhir kita 14 take terus habis Mas Ipung I love you, kita langsung kayak orang ngegolin bola gitu kan. Happy banget. Aduh, itu rasanya bebannya langsung kayak diangkat hilang gitu ya. Bener-bener. Ya udah kalau gitu Mas Dina mau ada pesan-pesan yang mau disampaikan nggak sama
sama penonton bioskop online hari ini? Kalau buat aku nonton film Aum itu dipersiapkan semuanya. Misalkan butuh kopi, kopinya dibikin, butuh popcorn, popcornnya dibeli, terus WA diselesaiin semua. Jadi tenang nonton film Aumnya. Jadi memang benar-benar udah siap nonton keseluruhan film Aum tanpa dipotong-potong oleh apapun. Itu jadi tanggal 30 dipersiapkan untuk nonton film Aum setotal mungkin. Ya, benar-benar. Dan satu lagi teman-teman, film Aum itu di setiap shotnya itu tuh ada makna-maknanya yang tersembunyi gitu. Kita harap kalian bisa dengan hati yang luang gitu untuk mau memahami dan untuk lebih detail dilihat-lihat ada apa sih karena beneran kalau misalnya kita mau memaknai lebih lanjut keren banget maknanya dari film ini gitu ya. Mungkin Nicole ada mau tambahan lagi? Masih itu udah Es tehnya, es cukup. kopinya. Udah malam kan? Kamu lagi di live retail, Net? Iya Bang Den, sini dong Bang Den. Pantesan dia minta Jeffrey pesen gitu kan. Oh iya. Soalnya kalau Jeffrey pesen nanti yang lain followernya juga minta pasti. Apa nama kafenya, Nes? Letra file. Oh iya, Letterfell. Aku salah ngomong. Letra kalau ke file Jogja- Jogja ya guys. Iya, kalau ke Jogja aku biasa nongkrong di sana sampai ketemu. Weh. Thank you Nico. Oke deh. Habis ini langsung Agnes kelabakan. Ini apa banyak banget yang pesen, Jeff. Amin, semoga ya. Amin. Makasih ya. Makasih ya teman-teman semuanya juga yang udah hadir, udah nonton, Mas Dina, Nicole. Semoga Sama-sama kalian semuanya, makasih. sehat selalu di sana. Stay safe everyone. Sampai ketemu Kalian lagi. juga stay Jangan lupa. safe. Mas Dena, Stay safe, stay safe ya. Sehat-sehat ya. Terima kasih yang udah nonton. Thank Bye-bye. you. Sehat-sehat ya. Bye-bye. Dadah. Gitu ya teman-teman, jadi jangan lupa saya ingatkan sekali lagi untuk nonton film Aum yang akan tayang pada tanggal 30 September 2021 di bioskoponline.com. Cara nontonnya gampang banget, tinggal download aja di App Store atau di Google Play Store Bioskop Online. Dan belinya tinggal klik poster yang ada tinggal klik banner yang ada tulisannya Aum dan kalian bisa langsung beli. Cara belinya pun gampang banget. Kalau misalnya kalian nggak ada aplikasi, bisa langsung beli di website. So, thank you semuanya yang udah nonton. Stay safe and cepat dan tetap sehat ya semuanya. Bye.